Misionaris pertama yang diutus oleh Yesus itu ternyata adalah para orang gila kerasukan setan yang telah disembuhkan. Misionaris pertama yang diutus oleh Yesus ternyata bukanlah di antara para muridnya. Mereka yang pertama diutus itu juga bukanlah di antara para pengikut lama Yesus lainnya. Namun misionaris pertama yang dikirim oleh Yesus itu adalah orang-orang gila yang kerasukan setan. Yang pada beberapa jam sebelumnya, orang-orang gila yang kerasukan setan itu telah meneror perdesaan dan membuat ketakutan di hati para penduduk desa tetangga. Dengan kekuatan iblis yang supernatural, salah satu dari dua orang jahat yang kerasukan setan itu memutuskan rantai yang mengikatnya, berteriak dengan nada yang mengerikan, serta memukuli tubuhnya sendiri dengan batu-batu tajam. Penderitaan dalam suara mereka itu sesungguhnya adalah mencerminkan penderitaan yang lebih dalam di jiwa mereka. Tetapi kemudian orang-orang gila itu bertemu dengan Yesus ketika Yesus mengunjungi kota mereka. Dan akhirnya hidup orang gila yang kerasukan itu pun disembuhkan dan diubahkan. Yesus telah mengusir iblis yang menyiksa untuk keluar dari tubuh orang-orang yang kerasukan itu. Dan roh-roh setan itu kemudian pindah ke kawanan babi yang akhirnya mati jatuh melewati tebing ke laut. Orang-orang yang kerasukan setan itu sekarang menjadi manusia baru yang telah diubahkan oleh kuasa Kristus. Dan penduduk kota itu menemukan mereka yang telah disembuhkan tersebut duduk di dekat kaki Yesus, bersama-sama dengan orang lain untuk mendengarkan setiap kata yang diucapkan dari mulut Tuhan. Meskipun Injil Markus memfokuskan kisah tersebut hanya pada satu orang yang kerasukan, namun Injil Matius menuliskan sesungguhnya ada dua orang yang kerasukan setan yang disembuhkan oleh kuasa Kristus. Kita mungkin belum mengerti alasannya mengapa diceritakan dengan cara yang demikian. Namun yang penting intinya adalah bahwa Yesus memulihkan mereka secara fisik, mental, emosional, dan spiritual. Meskipun di ayat-ayat sebelumnya dituliskan bahwa Yesus telah menyembuhkan orang-orang sakit, memulihkan orang yang lumpuh, menyembuhkan orang yang sakit kusta, membebaskan orang yang kerasukan serta yang lainnya, dan kemudian mereka menceritakan apa yang telah diperbuat oleh Yesus kepada mereka. Namun secara spesifik, Yesus pertama kali memerintahkan kepada orang-orang jahat gila yang kerasukan dan yang telah diubahkan serta menjadi para petobat baru ini untuk menceritakan kepada orang-orang tentang apa yang telah dilakukan oleh Yesus, yaitu ketika mereka ingin tinggal dan ikut bersama dengan Yesus. Markus 5 ayat 19-20. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Jadi mereka inilah sebenarnya yang pertama kali diutus oleh Yesus menjadi misionaris untuk menceritakan apa yang telah dilakukan oleh Yesus untuk keselamatan umat manusia. Sebuah tulisan menuliskan demikian. Untuk beberapa waktu lamanya orang-orang inilah yang khusus mendengar ajaran Kristus. Belum pernah satu khotbah yang diucapkan Yesus pernah didengar telinga mereka. Mereka tidak dapat mengajar orang banyak sebagaimana yang dapat dilakukan oleh murid-murid yang setiap hari bersama-sama Kristus. Tetapi mereka telah menaruh di dalam diri mereka sendiri bukti bahwa Yesus itu memang Mesias. Mereka dapat memberitakan apa yang mereka ketahui, apa yang telah mereka lihat dan dengar serta rasakan tentang kuasa Kristus. Inilah apa yang dapat diperbuat oleh setiap orang yang hatinya telah dijamah oleh anugerah Allah. Dan akhirnya kesaksian mereka telah mempersiapkan Dekapolis, yaitu 10 kota yang terletak di tepi Danau Galilea untuk menerima ajaran-ajaran Yesus. Dan itu telah menjadi kuasa kesaksian pribadi yang juga dapat dilakukan oleh umat Tuhan di zaman ini yang telah menerima anugerah karunia keselamatan dari Yesus Kristus. Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita umat manusia, sebagaimana makna rohani yang digambarkan bahwa Yesus datang ke kota di mana dua orang gila yang kerasukan setan itu berada,
untuk disembuhkan atau diselamatkan oleh anugerah kasih karunia Yesus Kristus dari tawanan setan.